Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hadi Putra, NIM 211F10163, kelas A2, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro, Jember. Dan yang terhormat, Bunda Sugihartati, selaku dosen pengampu pendidikan anak disabilitas masalah sosial. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Tema dan subtema: konsep masalah sosial. 2. Tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. 3. Manfaat pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial dan dampak dari perubahan atau perkembangan zaman atau berbagai aspek. Permasalahan kegagalan adalah hal wajar dalam hidup. Hanya saja, setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Contoh, rumah kos. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum, yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelan tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Faktor pencetus masalah sosial. 1. Perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga terjadinya kekagetan budaya atau cultural shock dan kesenjangan budaya atau cultural lag. 2. Permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat, sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kemudian, permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antar unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Contoh masalah bentrokan orang Kalimantan dan Madura. Pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. 1. Surjono Sukanto. Surjono Sukanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. 2. Vincent Parillo dalam Sutomo 2013. Vincent Parillo dalam Sutomo menuturkan pengertian permasalahan sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. 3. Sutomo. Pengertian masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. 4. Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat,
sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Faktor penyebab masalah sosial: yang pertama ekonomi, kedua sosial, ketiga budaya, keempat psikologis, kelima biologis, dan keenam teknologi. Saya akan menyebutkan yang pertama, ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh permasalahan: orang yang benar-benar miskin tidak dapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapat bantuan karena ada hubungan kekerabatan dan pihak berwenang. 2. Faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa biasanya menjadi permasalahan. Faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. 3. Budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi di antaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan perhatian terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan secara luas. 4. Psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintahan. 5. Biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadi pandemi COVID-19. 6. Teknologi. Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudahan teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial bagi yang hidupnya bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online
tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi, hal ini jadi masalah bagi orang yang berprofesi menarik becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termutakhir karena penjualannya akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Bentuk-bentuk masalah sosial: 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Kriminalitas, 4. Kesenjangan sosial, 5. Penyakit, pandemi dan endemi, 6. Kenakalan remaja, 7. Pendidikan yang tidak merata. Yang pertama, kemiskinan. Permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak. Saat ini, masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni sekitar 28 juta orang, atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka 7,07% karena dampak pandemi COVID-19. Faktor pengangguran tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan pada masalah ekonomi, karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fokus masalah kemiskinan. Faktor internal merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadinya akibat struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. 2. Hingga saat ini, memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena 2 faktor, yakni faktor internal dan eksternal. 2. Pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor masalah ekonomi. Terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunkan pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran dan yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 3. Kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime, yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomi,
politik, maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor permasalahan sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan, kriminalitas berkembang dengan adanya teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran, maka tindak kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dengan taraf keamanan. Akan tetapi, tingkat kejahatan juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin erat. Bahkan kejahatan dapat menandingi kekuatan hukum yang berlaku. Terlebih pada masa modern seperti ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal yang ini dirasa sudah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak. Misalnya praktek korupsi, uang pelicin, atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, tanda bakti atau gratifikasi, dan lain sebagainya. Ada pula tindakan kriminalitas yang diistilahkan dengan cybercrime, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan dunia maya ini berbeda dengan kejahatan dunia nyata, baik dari ruang lingkup, pelaku, sifat, dan modus. 4. Kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya, kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial, contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan. Asalnya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umum. Pada satu sisi, ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan. Namun, di sisi lain, ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Hal ini menjadi masalah ketika ada kemudahan akses bagi masyarakat berkecukupan dibandingkan masyarakat yang pas-pasan. Beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga terjadi karena adanya sentimental suku, agama, penduduk asli dan pendatang, dan lain sebagainya. Dari masalah sosial ini, akibat muncul konflik terbuka yang memberikan dampak pada relasi sosial sehingga memunculkan stigma, prasangka-prasangka, dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia misalnya antara kemudahan akses yang dapat diterima oleh orang kaya dan juga kesulitan akses yang untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat. 5. Penyakit, pandemi, dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang terjadi saat ini. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu,
Permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit, baik pandemi maupun endemi, menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak bisa tertolong. Terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena berbagai aturan pembatasan. Warung-warung kecil juga di kekurangan pelanggaran, dan masih banyak lagi. Ini terjadi karena adanya wabah penyakit menular. Permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19. Masih terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya, kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Sementara itu, kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya dianggap perilaku menyimpang dan melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian suatu kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan lain sebagainya. Kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam memenuhi tugas perkembangan. Beberapa remaja yang gagal mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. 7. Pendidikan tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas sumber daya manusia rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga jadi penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapat akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri, maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki SDM yang berkualitas. Contoh, Gubernur Kalimantan memberikan beasiswa S2 pada guru dari tingkat SD SMA dan diberikan honor kesejahteraan. Tapi bagaimana dengan guru-guru honor di daerah? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kerusuhan atau huru-hara terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap kelakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan suku, ataupun organisasi tertentu. Suku terasing di Indonesia adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku terasing merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segala keterbatasan. 2. Faktor penyebab. A. Faktor penyebab alam. Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana karena faktor non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana yang disebabkan faktor sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. B. Faktor penyebab kerusuhan. Kata kerusuhan sendiri mempunyai banyak makna. Kata mengenai kerusuhan identik dengan banyak gangguan keamanan seperti keributan, huru-hara, serta kekacauan, atau dalam kata yang sederhana, kerusuhan diartikan sebagai situasi yang tidak aman bagi masyarakat atau individu lainnya. Kerusuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan melawan suatu kebijakan publik yang dilakukan oleh dari lebih 3 orang dengan cara melakukan kekerasan karena pada unsurnya dari kerusuhan yaitu kekerasan yang dilakukan. Kekerasan merupakan sifat yang sangat keras, tekanan yang berdampak terhadap suatu kekuatan yang sangat kuat dalam adanya kerusuhan yang ditimbulkan, di mana kerusuhan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan. Karena kerusuhan sama halnya dengan kekerasan, di mana kerusuhan dilakukan dengan cara kekerasan. Pada faktanya, kerusuhan disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil, sehingga mereka menuntut agar keadilan itu sama tanpa adanya suatu perbedaan. Faktor C. Faktor suku terasing. Faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial di suku pedalaman sebagai berikut. Sikap dari masyarakat yang masih tradisional, kurang adanya komunikasi dengan masyarakat yang lain, pemikiran penduduk yang masih tergolong sempit tentang adanya perubahan sosial. Kesimpulan, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Dampak yang diakibatkan sangat berpengaruh bagi populasi karena banyak bencana alam biasanya akan merenggut jiwa. Bencana alam juga akan mengambil sebagian ataupun seluruh harta yang kita miliki. Jadi, dampak dari bencana alam ini sangat besar. Faktor yang mempengaruhi bencana alam ini biasanya juga bisa dari manusia itu sendiri. Misalnya banjir. Perilaku manusia yang suka membuang sampah di sungai mengakibatkan air yang berada di sungai meluap pada saat musim hujan. Kurangnya peresapan air karena banyak lahan atau hutan yang dijadikan jalanan beraspal atau pemukiman juga bisa mengakibatkan banjir.
Kerusuhan atau huru-hara terjadi karena sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil atau sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Kerusuhan juga sering terjadi karena adanya konflik tertentu dari dua kelompok golongan yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan tersebut. Faktor penyebabnya karena adanya perbedaan pendapat di antara dua kelompok tersebut. Faktor lainnya juga biasanya karena adanya perilaku tidak adil pada salah satu kelompok dan mereka akhirnya membuat kerusuhan untuk menuntut keadilan tersebut. Suku terasing di Indonesia adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi, sengaja mengasingkan diri dan menutup mata akan terjadinya perubahan yang terjadi di dunia luar. Faktor penyebab dari adanya suku terasing adalah sikap dari masyarakat yang masih tradisional dan enggan mengikuti perubahan zaman, kurang adanya komunikasi dengan masyarakat yang lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.